Di sini saya Revaldi Lolowang, NIM 11180438. Saya akan berbagi informasi tentang salah satu bank yang pernah ada namun akhirnya harus kolaps. Yaitu bank yang saya pilih adalah Lehman Brothers. Nah, Lehman Brothers ini pada tahun 1844, Henry Lehman, dia anak seorang pedagang ternak. Di usia 23 tahun, ia memutuskan untuk pindah dari Rimpar Bavaria ke Amerika Serikat. Lalu ia menetap di Montgomery, Alabama, dan membuka sebuah toko yang diberi nama H. Lehman. Nah, pada tahun 1847, Emanuel Lehman bekerja sama dengan Henry membentuk H. Lehman dan Bro. Pada tahun 1850, adik bungsu mereka, Mayer Lehman, datang juga ke sana sehingga nama perusahaan diganti menjadi Lehman Brothers. Nah, setelah Henry Lehman wafat di tahun 1855, pada usia di 33 tahun, dua saudara Lehman melanjutkan bisnis Lehman hingga 4 dekade. Nah, pada tahun 1975, Lehman membeli Abraham & Co. dan melakukan merger dengan Kahn Loeb & Co. dan membentuk nama Lehman Brothers Kahn Loeb Inc. yang kemudian menjadi bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Oke. Selanjutnya, nah, faktor apa saja penyebab runtuhnya Lehman Brothers? Nah, yang pertama itu adalah persaingan internal. Nah, pada tanggal 3 Juli 2008 mengindikasikan bahwa kondisi internal perusahaan menjadi salah satu penyebab kejatuhannya Lehman Brothers. Pada masa itu, dua kubu dalam Lehman Brothers, yaitu kubu trading yang terdiri dari para trader dan dipimpin oleh Leo Glucksman, dan kubu banking yang dipimpin oleh Steve Schwarzman dan Pete Peterson. Nah, perbedaan pandangan mengenai strategi yang tepat untuk membesarkan Lehman Brothers menjadi dasar dari pertentangan di antara kedua kubu tersebut. Kubu Leo Glucksman melihat bahwa strategi yang tepat untuk Lehman Brothers adalah dengan memfokuskan pada arah usaha perdagangan dan underwriting surat-surat berharga. Nah, sedangkan kubu banking menginginkan agar Lehman Brothers menggunakan kapitalnya secara agresif untuk jenis usaha yang lebih berisiko namun lebih menguntungkan. Nah, persaingan antara kedua kubu tersebut akhirnya dimenangkan oleh kubu trading dan Richard Fuld. Nah, salah seorang pengikut kubu trading ditunjuk sebagai CEO dari Lehman Brothers. Namun, di bawah kepemimpinan Richard Fuld, langkah Lehman Brothers justru malah mengikuti strategi yang diusungkan oleh kubu banking yang dulunya menjadi kubu pesaingnya. Nah, untuk faktor yang kedua adalah krisis subprime mortgage. Nah, pada tahun 2008, Lehman menghadapi kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang masih terus berlangsungnya krisis subprime mortgage. Lehman kehilangan itu tampaknya akibat setelah memegang pada posisi atau surat hutang besar di subprime. Nah, dalam setiap peristiwa, kerugian besar diperoleh di bawah-bawah Red Mortgage Black Securities selama tahun 2008. Nah, pada kuartal fiskal kedua, Lehman melaporkan kerugian sebesar 2,8 miliar US dollar dan dipaksa untuk menjual 6 miliar asetnya. Nah, pada paruh waktu pertama tahun 2008 saja, saham Lehman turun 73% dari nilai pasar. Nah, pada Agustus 2008, Lehman melaporkan bahwa pihaknya telah memberhentikan 6% dari tenaga kerjanya, yaitu 1.500 orang. Pada kuartal ketiga, batas waktu pelaporan pada bulan September. Nah, pada tanggal 28 Agustus 2008, saham Lehman ditutup naik 5% atau 16% untuk satu minggu karena adanya spekulasi Korea Development Bank sedang mempertimbangkan membeli Lehman Brothers. Pada 19 September,
saham Lehman merosot 45% menjadi $7,79 setelah perusahaan Korsel tersebut membatalkan perjanjian untuk membeli tanggal 17 September 2008. Swiss memperkirakan keseluruhan rugi Lehman Brothers mencapai 50 juta. Nah, bagaimana dengan respon pasar pada saat itu? Nah, respon pasar pada itu dampak langsung dari jatuhnya Lehman Brothers terhadap perekonomian Amerika Serikat adalah hilangnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Amerika yang mengakibatkan penarikan dana mereka dari pasar modal. Nah, krisis subprime mortgage yang berakibat pada Lehman Brothers menyurutkan ketersediaan likuiditas di pasar dan berdampak pada kesulitan pencarian sumber dana bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi atau pengembangan. Nah, perusahaan yang memiliki aset obligasi ataupun surat-surat berharga lainnya mengalami penurunan nilai aset akibat penurunan harga saham dan obligasi secara keseluruhan. Oke, bagaimana dengan identifikasi resikonya? Nah, untuk identifikasi resiko itu pertama resiko strategik. Nah, pengertian resiko strategik adalah resiko yang disebabkan oleh adanya penempatan dan pelaksanaan rencana strategis. Nah, kebijakan yang berdampak signifikan dan adanya penetapan dari pihak-pihak eksternal yang dapat berdampak pada pelaksanaan fungsi, tugas, dan eksistensi perusahaan. Nah, kerugian ini akibat krisis subprime mortgage di AS dan terpaksa menghapus bukukan kredit macet sebesar 13,8 miliar US dollar atau sekitar 129,7 triliun. Nah, strategi membesarkan aset dengan terlalu banyak konsentrasi dalam portofolio subprime mortgage ternyata menimbulkan kerugian yang sulit untuk ditanggulangi bank. Nah, bank investasi terbesar keempat di AS sekaligus salah satu perusahaan finansial ternama di dunia yaitu Lehman Brothers menyatakan pailit dan bangkrut tanggal 15 September 2008. Untuk risiko yang kedua itu adalah risiko pasar. Nah, risiko pasar itu pengertiannya adalah risiko kerugian dari posisi on dan off balance sheet karena perubahan komponen. Nah, risiko pasar yang berkaitan dengan kasus Lehman yaitu di mana pada tanggal 22 Agustus 2008 saham di Lehman ditutup naik 5% maksud saya, atau 16% untuk satu minggunya karena adanya spekulasi Korea Development Bank sedang mempertimbangkan untuk membeli Lehman Brothers. Nah, pada 19 September lah saham Lehman merosot 45% yang menjadi $7,79 setelah perusahaan Korsel tersebut membatalkan perjanjian untuk membeli tanggal 17 September 2008. Swiss memperkirakan keseluruhan rugi Lehman Brothers mencapai CHF 50 juta. Nah, untuk resiko yang ketiga yaitu resiko operasional. Nah, pengertiannya itu resiko operasional adalah resiko kerugian karena adanya kekurangan dari komponen proses internasionalnya sumber daya manusia, sistem, dan kejadian eksternal dan regulasi. Nah, resiko operasional yang berkaitan dengan kasus Lehman yaitu ketika Lehman melaporkan kerugian sebesar 2,8 miliar US dollar dan dipaksa untuk menjual asetnya sebanyak 6 miliar dolar pada paruh pertama tahun 2008 saja saham Lehman turun sampai 73% dari nilai pasar dan pada akhir tahun 2007 Lehman telah mempekerjakan 28.500 karyawan, tapi karena krisis finansial dan ekonomi jumlah karyawan harus dikurangi dan diberhentikan sebanyak 6% dari tenaga kerja yang mereka miliki atau sekitar 1.500 tenaga kerja yang harus diberhentikan. Nah, untuk resiko yang keempat yaitu resiko reputasi. Nah, resiko kerugian karena adanya kekurangan dari komponen proses ini. Nah, resiko reputasi berkaitan dengan kasus Lehman adalah di mana reputasi Lehman sangat terancam dikarenakan kepercayaan investor terus menurun karena saham Lehman kehilangan kira-kira sekitar setengah nilainya dan mendorong S&P 500 turun ke 3,4% pada 9 September.
Dow Jones kehilangan 300 poin hari yang sama karena investor merasa khawatir akan keamanan bank. Pemerintah AS tidak mengumumkan rencana apapun untuk membantu dengan segala cara kemungkinan yang muncul di krisis keuangan di Lehman. Nah, untuk sarannya yaitu bank dengan lembaga keuangan yang memiliki bisnis yang resikonya tinggi, maka memerlukan government dan pengendalian pada bisnis prosesnya. Nah, pentingnya pengendalian risiko pada perbankan atau lembaga keuangan dikarenakan jenis bisnisnya itu rentan akan gejolak ekonomi. Nah, profil risiko yang harus dianalisis dan diupdate per periode mengingat jadi harus selalu melakukan update itu mengingat ketidakpastian global dan perkembangan teknologi yang cepat. Itu saran dari saya. Terima kasih.